Oh iya, jadi pagi hari ini saya ingin bertemu dengan Pak Kapolres secara khusus Kasat Reskrim menyangkut ada dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh 4 orang pelaku terhadap seorang putri umur 13 tahun di lokasinya di Taman Kota Jakarta Utara. Kawan-kawan semua mengingat ini pelakunya adalah anak-anak. Saya mendapat informasi ada 2 usia 11 tahun, 1 12 tahun, lalu kemudian ada yang 13 tahun. Karena ini menyangkut masih anak-anak, secara khusus ada anak yang di bawah 12 tahun, artinya 11 tahun ini harus penanganannya spesifik. Ya, karena ini tidak bisa diselesaikan lewat putusan pengadilan, artinya proses pengadilan seperti orang dewasa. Karena kehususan itulah, maka kami akan memberikan masukan kepada penyidik untuk menangani anak yang berusia di bawah 13 tahun itu. Kan ada tadi ya 11, 12, dan 13 tahun. Itulah kehadiran kami. Nah, tentu ini atas kerjasama dengan saudara saya dari kantor Paris Surabaya, dan ini sudah saya Putri juga sudah mendampingi. Jadi kehadiran saya secara khusus ya, karena ini menyangkut tentang anak supaya kesadaran publik tahu kalau ada anak-anak yang di bawah 13 tahun, apakah itu proses peradilan biasa atau tidak. Jadi saya ingin memberikan masukan dalam perspektif perlindungan anak kepada Pak Kapolres secara khusus Kasat Reskrim ya. Karena memang kalau anak di bawah 12 tahun ya, nanti kita cek dulu apakah betul di bawah 12 tahun, nanti kan ada litmasnya ya. Kalau itu yang terjadi, maka pendekatan penyelesaiannya adalah lewat pendekatan diversi. Diselesaikan di luar pengadilan, tetapi tetap ada putusan pengadilan. Ya, tetap ada putusan pengadilan, dikenakan tindakan, dikembalikan pada orang tua atau kepada negara. Ada 2 itu. Jadi tidak dipidana, tetapi dikenakan otomatis kalau memang ditemukan di bawah 12 tahun ya, di bawah 12 tahun. Saya kira kami bersepakat dengan Pak Hotman Paris dari kantor Paris Surabaya bahwa ini harus pendekatan spesifik untuk anak-anak ya. Tetapi tetap bahwa anak itu harus menyadari bahwa perilakunya itu salah. Jadi saya mengarahkan ke sana ya. Supaya apa? Supaya dia bisa dibina lagi ke masa depannya lebih baik lagi dan kejadian itu tidak terjadi lagi. Yang berikut tentu dengan kasus ini saya mengingatkan secara keras kepada orang tua dari pelaku. Ya. Karena itu menurut saya adalah kurangnya perhatian dan pola pengasuhan yang salah. Kalau nggak salah pola pengasuhannya, dia tidak menjadi pelaku kejahatan seksual. Ya. Karena usianya aja udah, bayangkan ya ada 11 tadi ya. Itu memprihatinkan kita. Itu kawan-kawan kehadiran saya secara khusus. Nanti akan ada rilis juga bersama dengan Pak Hotman, dengan Pak Kapolres. Saya hanya ingin masukkan dulu ini pagi ini ketemu dengan Pak Waka dan Pak Kasat untuk menyampaikan apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menangani perkara ini dan menyampaikan pada publik bahwa perkara ini ditangani oleh polisi juga, cuma pendekatannya masih perlu mendapatkan masukan-masukan dari sahabat-sahabat saya dari kantor. Kira ini Putri. Bapak tadi lebih banyak berbicara terkait dengan pelaku anak. Nah, untuk korbannya sendiri nanti treatmentnya mungkin ada kepada polisi seperti apa gitu Pak? Iya, saya kira kan ada 2 pendekatan ya. Jadi pelakunya adalah anak-anak dan korbannya anak-anak. Maka dua-dua itu karena dia anak, maka mendapatkan perlindungan. Haknya ada kan. Bagi pelaku misalnya, kalau dia masih sekolah, maka harus diupayakan bahwa dia tidak boleh putus sekolahnya. Ya, kalaupun dia akan ditempatkan ke panti yang ditunjuk ya, atau katakan bisa saja kesepakatan bisa ke ponpes dan sebagainya, tetapi hak untuk atas pendidikan nggak boleh hilang, hak bermainnya juga tidak bisa hilang. Itu dalam perspektif pelakunya. Tetapi korban ya, selain pendampingan hukum, tetapi juga adalah yang tadi pendampingan hukum dari kawan-kawan dari Hotman Paris nanti, tetapi juga adalah terapi trauma terhadap anak ini, karena ini kan dia apalagi sudah publik sudah tahu kan, itu pasti akan mengalami trauma. Itu akan kita lakukan. Itu porsinya Komnas Perlindungan Anak di situ, porsi penegakan hukumnya nanti dari Pak Hotman dan kawan-kawan. Saya kira begitu. Jadi 2, karena dia masih anak ya, pelaku maupun korban.
Itulah kehadiran saya sangat serius menangani perkara ini. Kalau tidak nanti akan salah pendekatannya. Bisa justru mau melindungi tetapi justru tidak melindungi anak toh gitu. Karena memang pendekatan hukumnya untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seperti ini berbeda dengan orang dewasa, ya kan? Berbeda dengan perspektifnya perlindungan anak. Nah, tentu saya terima kasih Pak Kapolres karena saya mau dilibatkan untuk memberikan masukan itu supaya penanganannya lebih baik. Nah, untuk sementara bisa saja tidak di rumah, tetapi ditempatkan di satu rumah aman. Ya. Ya. Saya kira saya mendengar di rumah aman sekarang pelaku. Sudah ditempatkan di rumah. Iya. Ini Pak, terkait kasus ini kan udah berjalan nih Pak. Iya. Statement Pak Hotman katanya bilang ini penanganan terlambat. Tapi proses udah berjalan Pak. Menurut pandangan Bapak gimana nih? Ya itu yang mau kita klarifikasi kan, bisa saja karena itu pengaduan dari korban ya, menganggap dirinya laporannya itu ditangani cara lambat, mungkin begitu. Tapi pasti ada alasan-alasan penegak hukum ya. Kenapa? Ada nggak persesuaian dan sebagainya? Apa bukti-buktinya kan begitu? Mungkin itu tunggu situ karena dia memang sangat khusus karena pelakunya anak. Kalau orang dewasa mungkin sudah langsung ditangkap itu, gitu loh. Karena ini kan nggak mungkin ditangkap anak itu dimasukkan di mana yang sudah setahun gitu ya, nanti jadi salah gitu. Saya kira itu yang harus dijelaskan. Nah tentu Pak Hotman saya kira itu kan reaksi kepeduliannya kan. Oleh karena itu saya diminta oleh Pak Hotman juga, tolong Pak Aris ya, Komnas Perlindungan Anak tolong dong memberi perhatian itu. Itulah sebenarnya yang kita lakukan hari ini. Oke, baik kawan-kawan media, selamat siang untuk kita semua. Nah, kami sudah membicarakan apa yang saat ini masyarakat memberikan perhatian, ada kasus dugaan kejahatan seksual yang dilakukan 4 orang di Taman Kota Jakarta Utara. Kami tadi mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Utara. Kami mendapat informasi langsung dari Pak Kapolres dan dari Pak Kasat bahwa sehari setelah ada laporan masyarakat itu langsung ditangani oleh Kasat Reskrim dan langsung menangkap dan menahan pelaku yang ternyata dari 4 itu adalah anak-anak di bawah umur 12 tahun. Jadi ada yang 11, ada yang di bawah 12. Jadi rata-rata di bawah 12 tahun. Nah, mengingat itu adalah pelakunya anak-anak, maka kami bersama-sama dengan Pak Hotman, karena Pak Hotman ini menerima laporan dari korban beberapa waktu lalu dan menyampaikan apresiasinya kepada Polres Jakarta Utara karena ini dilakukan secara cepat. Dan itu kami konfirmasi tadi ke Pak Kapolres bahwa langkah-langkah itu sudah dilakukan dan saat ini pelaku yang berusia di bawah 12 tahun itu sedang dititipkan
di salah satu panti atau panti Handayani namanya, yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Sampai hari ini sudah 12 hari. Dan di sana juga dilakukan pembinaan-pembinaan itu. Maka kami tadi menyimpulkan dalam perspektif perlindungan anak bahwa nanti ini akan ditangani tindak pidananya melalui pendekatan diversi namanya. Menyelesaikan kasusnya di luar persidangan, tetapi juga akan diputuskan oleh pengadilan bahwa tentunya berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak itu, kasus anak di bawah 12 tahun itu akan dikenakan tindakan berupa apa? Dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan kepada negara. Tetapi ketika kami tadi konfirmasi kepada 4 itu, nampaknya tidak layak untuk dikembalikan kepada orang tua, karena orang tua juga dalam kondisi tidak baik. Nah, kemudian 4 itu sama sekali tidak sekolah. Ya, oleh karena itu nanti kita akan rekomendasikan lewat pendekatan diversi itu dengan mengembalikan itu menjadi tanggung jawab negara. Nah, tanggung jawab negara itu dalam hal ini Kementerian Sosial dan sebagainya, kami sudah bersepakat dengan Pak Kapolres tadi, pendekatannya seperti itu supaya publik tahu bahwa ini sebenarnya sudah ditangani dengan baik. Nah, itu komitmen kami tadi, bahwa itu sekali lagi untuk kawan-kawan media, mulai hari ini akan tetap ditambahkan waktu untuk dititipkan sementara ini ke Kementerian Sosial, dalam hal ini Panti Handayani yang ada di Cipayung. Nah, menurut pelaku tadi bahwa ada pembinaan-pembinaan, perubahan-perubahan yang baik, maka kami tadi rekomendasikan juga untuk memperpanjang, untuk dititipkan di sana sampai proses ini selesai. Tapi yang jelas pendekatan penyelesaiannya adalah lewat pendekatan diversi, penyelesaian yang di luar pengadilan, tetapi kita merekomendasikan agar itu dikenakan tindakan, dikembalikan kepada negara. Saya kira itu komitmen kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, di sini ada saudara-saudara kami, senior kami. Ada Bang Aris Merdeka Sirait. Ya, ada Bang Wapat Paris. Di sini juga ada Kaseto. Ya, lengkap rekan-rekan sekalian. Yang pernah saya sampaikan di beberapa hari yang lalu, ya, terkait dengan adanya berita tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak. Ya, ini sudah kami rilis di waktu sebelumnya. Namun demikian, hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang cukup spesial untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut proses hukum yang kami lakukan. Namun demikian perlu kami sampaikan kembali pada rekan-rekan sekalian, bahwa tindak pidana ini baik pelaku maupun korban adalah anak-anak di bawah umur, sehingga aturan yang kami gunakan juga harus sesuai dengan batasan usia si pelaku maupun korban sendiri, yaitu Undang-Undang Peradilan Anak. Di pasal 21, rekan-rekan sekalian, ya, karena anak ini berada di bawah umur, khususnya di bawah usia 13 tahun. Di pasal 21 ini disebutkan bahwa anak-anak ini, anak yang berusia 12 tahun ini tidak bisa dipidana. Tetapi ada 2 langkah yang bisa dilakukan, ya, saya katakan ada 2 langkah atau 2 pilihan yang bisa dilakukan oleh tim yang terdiri dari kepolisian, kemudian ada dari Kementerian Sosial, ya kan, ada nanti dari LPAI, ada Papas di sini, ya kan, untuk melakukan diversi, ya, diversi apakah si anak ini dikembalikan kepada orang tua atau mengikuti pendidikan pelatihan selama 6 bulan yang diselenggarakan oleh negara. Ini rekan-rekan sekalian, ada 2 opsi, ya. Tapi tadi kita tim sudah sepakat, ya, mengingat bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang putus sekolah, ya, anak-anak sudah putus sekolah. Kemudian juga kita ingin berharap bahwa anak-anak ini lebih baik lagi, karena 2 minggu anak-anak yang dititipkan di Panti Rehabilitasi Cipayung sudah mengarah kepada hal-hal yang baik, sudah mulai sholat kembali, ya tadi Bang Aris, ya, sudah mulai berperilaku baik, ya. Kalau kita kembalikan lagi, kita khawatir perbuatan ini akan berulang kembali, ya. Tapi
kita sudah sepakat dengan tim semuanya ya bahwa anak ini nanti akan kita berikan pelatihan pendidikan dasar pembinaan selama 6 bulan, dan nanti hasil kesepakatan kita ini akan kita ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan ketetapan. Ini rekan-rekan sekalian ya yang perlu saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi laporan yang sudah kita terima sudah memang kita tindak lanjuti, tanggal 6 LP itu dibuat, langsung kita amankan anak-anak ini, sudah kita periksa karena anak-anak ini masih di bawah umur, tidak bisa kita tahan, kita titipkan di panti rehabilitasi Handayani yang ada di Cipayung ya. Saya juga terima kasih kepada Bang Aris Merdeka Sirait, Bang Hotman Paris, Kang Seto ya atas dukungan dan supportnya, dan ini perlu kita sampaikan pada masyarakat supaya masyarakat betul-betul paham bahwa kita semua negara berkomitmen untuk membela negara, khususnya membela anak-anak kita ya, supaya generasi kita tetap berjalan dengan baik. Ini saja mungkin rekan-rekan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena keberadaan saya di sini adalah, Anda sudah tahu saya sudah lebih dari 5 tahun menerima pengaduan di Kopi Joni, dan dalam sebulan terakhir ini sudah diformalkan namanya menjadi Hotman 911 yang dibantu penuh oleh grup perusahaan di mana saya pemegang saham, yaitu Atlas Beach Club. Kita pertama sudah melakukan di Bali, di Palembang. Oke. Dalam bulan ini aja sudah hampir semua kasus viral langsung mendapat perhatian serius, bahkan sudah hukum dikedepankan. Yang pertama kasus Ibu Naik Mercy ya mencuri coklat di suatu minimarket, itu sudah langsung dijemput oleh Bapak Kapolres, sudah kita viralkan. Yang kedua, oknum DPRD di Palembang yang gebukin cewek di pom bensin, itu sudah sebulan itu terlantar, sudah kita viralkan, langsung semua bertindak, bahkan DPRD-nya partainya sudah memecat dia, masih ditahan sampai sekarang. Yang ketiga, kasus tiga pelari internasional di Bali ikut maraton ya, waktu juara ada hadiah duitnya ditulis, tapi waktu duitnya diminta nggak dikasih sama panitia. Sesudah kita viralkan, langsung semua goncar-ganjir bayar. Dan yang paling besar adalah kasus penganiayaan santri di Gontor, di mana waktu diantar ke rumah ibunya disebutkan meninggal karena sakit. Bahkan ada surat keterangan dari rumah sakit menyatakan bahwa meninggal karena sakit. Tapi waktu ibunya membuka kain kafan, sampai 2 kali kain kafan diganti penuh dengan darah. 2 minggu ibunya minta kenapa anak saya nggak ada. Hanya pas saya datang ke Palembang, saya viralkan, besoknya meledak semua, langsung ditangkapin semua pelakunya. Dan masih banyak lagi di Medan, dan satu lagi di Manado, di mana ada seorang yang masih umur berapa itu 13, diduga diperkosa, digebukin, bahkan sebelum meninggal si korban itu masih menyebutkan nama-nama siapa pelakunya. Nanti ibunya saya datangkan dari Manado, saya akan ketemu dengan keluarganya di Surabaya hari Sabtu ini. Nah, terkait itulah kira-kira bisnis saya di sini. Jadi sebenarnya bukan kuasa hukum resmi. Dan sesudah saya viralkan ini, ternyata sudah mendapat proses yang baik dari Bapak Wibowo, Kapolres Jakarta Utara ini, karena dari Polda, bahkan dari Mabes pun, dari pimpinan petinggi polisi banyak hubungin saya seperti biasa. Apapun saya viralkan langsung mendapat tangkapan, karena memang juga saya tidak sembarang memviralkan, benar-benar saya seleksi dulu. Kalau yang minta diviralkan itu ada ratusan. Oke, itu yang pertama. Itulah misi saya di sini, Hotman 911. Terus yang kedua, dari tadi malam, ini nih yang perlu saya jawab juga kepada keluarga korban ada di sini. Ini keluarga korban ada di sini. Dari tadi malam, ibu ini, yang ibu yang saya, keluarganya mengatakan, masa sih bisa dibebaskan aja? Nah itu Pak, masa begitu aja dibebaskan sesudah keluarga saya diperkosa, ya kan? Itulah yang saya nggak bisa menjawab melalui WA, karena itu kan harus dulu penjelasan undang-undang. Ya itulah yang ini ibu ini masih menangis nih. Bagaimana cara menerangkannya? Undang-undang kita yang salah atau DPR kita yang nggak salah? Saya nggak tahu deh waktu bikin undang-undang. Karena apa? Kalau melihat, kalau umur 11, 12, kelakuannya sudah seperti begal, sudah tahu memerkosa, bahkan satu megangin satu, itu masih pantas nggak dikembalikan ke orang tuanya? Tapi hukum formalnya begitu. Makanya, halo Bapak DPR, ini rekam lagi nih, biar gua posting. Halo Bapak DPR khususnya Komisi 3,
kejadian dugaan pemerkosaan anak kecil oleh anak kecil di Jakarta Utara merupakan lonceng bagi bapak-bapak di DPR. Apakah undang-undang perlindungan anak yang mengatakan bahwa yang bisa dikenakan hukuman penjara itu hanya umur 14 tahun ke bawah ya? Apakah itu harus dirubah? Ke atas. Ya, 14 tahun ke atas. Sedangkan 14 tahun ke bawah dikembalikan ke orang tuanya. Seorang anak umur 12-13 tapi kelakuannya sudah seperti dewasa memerkosa, masih pantas enggak dikembalikan ke orang tuanya? Jadi perlu undang-undang perlindungan anak itu harus dirubah, direvisi. Kalau bisa case by case, ya, case by case. Kalau anaknya itu sudah begal, bagaimana? Kayak tadi saya tanya, jujur deh, tadi saya interview anaknya di atas. Katanya, malah hampir nggak ngerti sebenarnya. Maaf kata nih, ada yang bilang, saya cuma nempelin, katanya. Oh, langsung pikir aja kalau nempel langsung. Dia bilang tadi, saya tanya, lu gimana sih cara? Ya saya cuma nempelin, itu saya sudah ditempelin, punya dia ditempelin, temannya dorongin biar. Terus apa? Oh, maksud cuma setengah, katanya coba. Dia secara seksual mungkin dia tidak ngerti, tapi katanya sudah sering melihat, bahkan orang main di jembatan itu dia sering lihat di bawah jembatan, sering lihat video porno. Jadi ya itulah. Jadi sekali lagi undang-undang ini perlu dirubah agar yang anak pun kalau kelakuannya sudah begal, sudah seperti dewasa, menurut saya pantas harus dihukum, diadili. Nah, sekarang ibu, ya, ini keluarga maju ke depan. Jangan ibu sampai kecewa sama polisi maupun sama kita-kita ini. Nanti ibu akan bertanya, kenapa tidak dipenjara? Ya undang-undangnya, coba undang-undang biar bapak, ibu percaya coba, Pak Kapolres yang ngomong, undang-undangnya bilang apa? Ini di pasal 21 Bu ya, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Ya. Ya. Bahwa anak-anak di bawah 14 tahun itu tidak bisa dipidana. Dan hanya ada dua langkah tindak lanjut sesuai amanah hukum. Yang pertama dikembalikan kepada orang tua, yang kedua adalah menerima pembinaan selama 6 bulan Di bawah suatu lembaga. ya. Betul, ini saja Bu ya. Ini amanah undang-undang seperti Jadi itu, ibu, jadi jangan nanti bilang capek-capek saya ke Hotman 911 tapi tetap aja bebas, jangan ibu salahkan saya. Ya, doakan saya agar bisa saya merubah undang-undang, tapi belum, aku nggak dicalonkan untuk 2024. Oke, sekarang ibu tetap harus dikasih kesempatan untuk ngomong. Silakan Bu. Silakan Bu. Buka aja maskernya Pak, buka aja. Dengan kondisi adik saya, mental adik saya kondisinya dulu ceria, sekarang Dulu adiknya ceria, sekarang kalau ditanya bengong. DPR Komisi 3 tolong renungkan tangis keluarga korban ini. DPR Komisi 3 tolong renungkan keluarga korban ini, terutama yang masih jalan-jalan ke luar negeri. Ya, undang-undang tentang perlindungan anak sudah waktunya dirubah, ya. Karena kenyataan di lapangan umur 11, 12, 13 pun kelakuannya sudah seperti dewasa, bahkan lebih bejat. Apalagi Bu, udah buat. Ya Bu ya. Jadi bukannya kepolisian memihak atau siapa-siapa, ini sudah maksimum. Ada undang-undang begitu. Ya, masih ada lagi Bu? ini khususnya satu orang Pak ya, Ya, yang di bawah 12 tahun Ya. tapi yang di atas 12 tahun ya, ini nanti kita dipikir ulang lagi ya, Ya, kan? ya. Kalau mau terjadi kesepakatan ya bisa dilaksanakan 25, kalau tidak terjadi kesepakatan kita bisa lanjut tuh yang 3 Bang. jadi hanya satu. Tapi dari kata, saya bisa jawab nggak? Kata keluarga korban ini tidak ada kesepakatan, hukum harus jalan terus. Benar ya? Ya. Jadi gini aja deh, langsung aja udah dijawab sekarang. Tidak ada kesepakatan, yang 3 orang itu lanjut hukum terus. Kan 3, kan satu lagi dikembalikan. Ya. 3 aja diapain? 3 aja diapain? Dia bisa fokus lagi Bang. Yaitu, Dia bisa pidana Bang. ya. Bisa pidana. Karena, Nanti terserah putusan hakim nanti Bang. enggak, karena umurnya berapa? 12. Ya, Nah, jadi gini Bang. Yang tidak bisa ditahan itu adalah umur 14 tahun. ya, Khusus untuk 12 tahun, Ya. ini memang tidak bisa dipidana. Ya. Hanya ada 2 opsi, ya, yaitu dikembalikan kepada orang tua Ya. atau
menjalani pendidikan pembinaan Iya. selama 6 bulan. Itu yang satu orang. Satu orang. Ya, yang tiga Yang tiga ini bisa, Pak. karena Karena ancaman pidananya ini di atas dan dianya umur berapa? 13 tahun. Oh, karena berarti yang 12 ke bawah tidak bisa, Tidak bisa. walaupun ancaman 7 tahun. Betul. Tapi umur 13 bisa. 13 bisa. Oke, jadi ibu masih sedikit terhibur. Yang 13 nanti masih bisa diproses sampai ke pengadilan. Ya, betul. Ya, dan sanksinya juga bisa dipenjara. Bisa. Ya Bu ya, sudah dengar ya? Amanah undang-undang. Ya, tentu sesuai dengan 15 tahun, ya. putusan hakim tadi. 15 tahun ya. Kayaknya masih jadi 3 ya. Ada 3, satu yang langsung dititipkan ke yayasan atau ke orang tua, tapi 3 lagi akan proses pidana. Dan sekali lagi daripada ngulang-ngulang, ini disaksikan semua pihak, ibu tidak mau berdamai kan? Proses hukum jalan terus. Nah ini Pak Kapolres sudah dijawab nih. Oke. Ya. Terakhir pointer untuk kalian outline adalah yang pertama, sekarang ini perkosaan anak terhadap anak, orang dewasa terhadap anak sangat banyak. Ya, itu. Anak memperkosa anak kecil memperkosa anak kecil, kemudian orang dewasa juga memperkosa anak kecil. Selagi benar-benar sangat membahayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu juga yang sering datang pengaduan ke saya adalah hati-hati bagi istri yang kawin kedua dengan membawa putrinya. Sering kejadian bapak tiri sering melakukan pelecehan seksual kepada putri tirinya dari perkawinan pertama. Mungkin karena dilihat tiap hari badannya seksi itu. Jadi hati-hati kepada ibu yang nikah kedua kali. Kalau kau punya putri, lebih bagus pindahkan ke rumah neneknya. Itu paling banyak yang datang ke saya pengaduan. Ya. Yang ketiga, yang sangat perlu adalah DPR harus merubah undang-undang, ya, bahwa anak umur 12 tahun itu harus dikembalikan ke orang tua, atau itu sudah tidak zamannya lagi. Karena ternyata umur 12 tahun ke bawah bisa kelakuannya lebih sadis dari orang dewasa. Tapi undang-undangnya harus dirubah. Sampai enggak. kata dulu, itu pendapat saya. Berbeda pendapat. Ya. Enggak apa-apa. Saya harus ngomong apa adanya, itu Pak. Yaitu dalam kasus apa itu? Dugaan pemerkosaan oleh pimpinan sekolah di SPI Malang. Malah beliau jadi saksi ahli untuk meringankan si pelaku. Beliau mewakili para korban. Jadi artinya dua-duanya aktivis, ya kan? Apakah itu bersaing atau beda pendapat saya nggak tahu. Tapi kasus itu sangat benar-benar menarik perhatian masyarakat karena banyak pertanyaan kepada kasih kok kasih itu malah jadi saksi ahli untuk si terdakwa, sedangkan dia tidak di luar akan terdakwa dihukum. Itu hanya perhatian kita sebagai masyarakat, Pak, ya. Karena kita di sini, saya sendiri benar-benar murni mau membuang waktu agar benar-benar bermanfaat. Benar nggak? Baik. Ya ngomong dong. Ya. Baik, saya kira saya respon ini ya, bahwa untuk keluarga korban tentu ada 2 pendekatan. Proses hukumnya tetap kita harus kawal terus. Lalu yang terpenting adalah bagaimana kita buat trauma healing terhadap korban. Karena yakin dan saya yakin tadi kakak dari korban tadi sudah mengatakan. Tapi saya ada pertanyaan. Sudah diam. Saya ada pertanyaan. Ini nggak apa-apa. Ini saya mewakili rakyat nih. Kata healing kepada korban itu, emang di Indonesia sudah ada begitu? Itu kata-kata terlalu indah deh. Enggak ada. Siapa yang peduli gitu loh? Ada ya? Pasti, karena pengalaman empirik. Jadi sesuai dengan permintaan dari kakaknya tadi kan itu bahwa ada dibutuhkan itu kan, gitu ya Bu ya. Nah kita akan lakukan. Itu saya kira respon saya. Yang pertanyaan saya kedua apa? Bapak, ini untuk sidangnya sendiri dan para ini kan masih ditahan ya Pak? Bukan tahan, kita tidak pernah melakukan penahanan terhadap 4 ABH ini ya. Iya. Kita titipkan. Ya, di dalam proses sendiri pasti kan ada sidang ya Pak? Ya. Dan dari Polres sendiri seperti apa Pak? Ya, ini kan sedang dalam proses untuk diversi, ya kan. Besok adalah hari terakhir. Ini sedang kita rapatkan ya dengan tim. Ya, mudah-mudahan hasil untuk hari ini khusus yang 1 orang ya sudah sudah bisa kita ajukan ke mana? Ke pengadilan untuk mendapatkan penetapannya ya. Khusus yang 3 orang tadi ya kan, untuk ABH tadi kan saya sudah dengar tadi Tidak mau damai. pihak dari mana, dari keluarga korban tidak damai, tetap kita lanjutkan Iya. ya itu. Bang, untuk pendidikannya kan korban ini kan trauma ya. Kelanjutan pendidikan korban itu bagaimana?
Ya saya kira kan nanti dalam penitipan ya, sebelum proses hukum berjalan lewat pendekatan diversi tadi, maka ada kewajiban dari pemerintah menyiapkan, kan dari 4 itu sama sekali sudah tidak sekolah, tapi itu bisa difasilitasi untuk kembali sekolah. Memang selama ini sepertinya ini tanda kutip ya, benar nggak sepertinya agak sedikit gelandangan ya atau gimana? Gelandangan Pak, dia punya tempat tinggal Pak. Ada orang tua ada. Tidak diurus. Putus sekolah semuanya. Putus sekolah semuanya. Itu artinya kan setelah nanti dititipkan, hak-hak dasarnya seperti pendidikan itu tidak boleh hilang. Hak bermainnya. Korban Pak. Iya, saya kira itu sama. Dia harus difasilitasi oleh negara, kan gitu. Dalam arti untuk memenuhi hak dasarnya, salah satu pendidikannya, perlindungannya. Ya, itu harus diberikan oleh negara. Disitulah hadirnya negara untuk korban. Bang Hotman sendiri mungkin tidak tadi sempat mengatakan kepada pihak anggota DPR sendiri, apakah juga pribadi Bang Hotman tidak setuju ya kalau nanti banyaknya orang-orang akan mencontoh dengan usia muda bisa melakukan semena-mena, melakukan hal-hal yang kriminal bisa dilakukan. Itu prihatin saya karena umur boleh muda tapi kelakuannya sudah dewasa. Cuma formal undang-undangnya kan ada, berarti undang-undangnya harus dirubah. Dan sudah banyak kejadian ini. Ya undang-undangnya harus dirubah. Jadi sekali lagi saya luruskan saja, bukan undang-undang perlindungan anaknya ya, undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mendefinisikan klarifikasi 14 tahun ke bawah, 12 tahun, itu yang harus direvisi. Bang Hotman, terkait kasus ini Bang Hotman komentar kemarin kan di medsos kasusnya terlambat proses menangani. Nah sekarang komentar saya kira setelah saya temukan ternyata tidak terlambat. Memang datang keluarganya ketemu Hotman 911 di Kopi Joni. Anggapan masyarakat seolah-olah terlambat. Memang banyakan yang datang ke saya itu yang terlambat. Yang kebanyakan sesudah kita viralkan baru langsung heboh seperti kasus di Gontor. Kasus di Palembang. Kalau ini, makanya dalam kesempatan ini untuk kali ini saya terima kasih kepada Bapak Kapolri dan sahabat saya Bapak Kapolda Metro karena dia punya anak buah Kapolri Utara Pak Wibowo. Ya, mudah-mudahan cepat naik jadi dir di Mabes nanti. Oke. Sudah ya, masih ada? Cukup ya. Cukup ya? Jadi cukup. Thank you. Ya. Oke, Pak. Ya. Anak tidak sekolah, terus kemudian dia rumah tangganya, ketahanan rumah tangganya hancur, sehingga anak ini jadi terlantar dan perilakunya juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sosial yang ada di rumah. Pak, apakah memenuhi ketentuan dalam pasal 308 Pak, penelantaran anak? Oh iya, itu termasuk tidak menyekolahkan. Padahal anak itu harus sekolah, itu salah satu bisa tindak pidana. Penelantaran untuk tidak menyekolahkan, membiarkan anak bertumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial. Itu kan ada di dalam undang-undang. Mungkin dilanjutkan seperti apa Pak, pidana terhadap penelantaran anak ya Pak? Ya ada pidananya, itu kan bisa diancam 6 bulan bahkan 5 tahun, 3 tahun. Bisa kalau itu unsurnya terpenuhi, itu penelantaran. Kalau latar belakang kehidupan keluarga orang tua dari anak-anak ini seperti apa? Ya tidak baik gitu loh. Secara ekonomi juga tidak baik dan mereka juga tidak punya keluarga yang utuh, ayah ibu yang kandung dan sebagainya. Berarti bukan hanya kesalahan orang tua tapi negara juga soal pendidikan wajib berarti 9 tahun. Enggak bisa karena itu yang menentukan bahwa dia sekolah atau tidak sekolah kan orang tua. Jadi kalau orang tua tidak menyekolahkan nggak bisa dibuat bahwa itu ditarik bahwa kesalahan negara.